Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus dari Prodi Arsitektur ingin mewawancarai seorang narasumber dari Ikatan Arsitek Indonesia atau biasa disebut IAI. Bisa diperkenalkan nama dan profil abang? Halo, aku Ismi Darmawan. Saat ini sebagai anggota IAI, khususnya di IAI Kaltim. Aku juga ngejabat sebagai sekretaris IAI Kaltim. Aku lulus S1 dari UII dan juga program profesi UII. Untuk saat ini aku bekerja di studio sendiri, namanya Homology Design Studio. Setelah lulus dari perkuliahan itu, itu abang itu langsung kerja ataukah jeda berapa tahun gitu? Oh enggak, aku jadi dari ketika pertama kali aku lulus, ketika mendekati lulus S1, ketika lagi masa tugas akhir, kebetulan dosenku juga orang IAI Jogja, itu udah ngasih info, udah ngasih kisi-kisi lah bahwa akan ada undang-undang arsitek. Tuh. Akan ada undang-undang arsitek, akan ada program profesi yang menjadi sebuah kewajiban. Dari situ aku tertarik gitu untuk ikut program profesi. Dan mana kan juga ngeliat waktunya kan juga cuma setahun. Jadi dari lulus S1 di 2014, jeda cuma sebulan aku langsung masuk program profesi. Terus selama setahun. Jadi abang ini tuh keahliannya itu di bidang apa bang? Di perumahan, perkantoran atau? Kalau aku lebih fokus di hunian sama komersil. Kenapa milih untuk hunian dan komersil? Satu, kalau hunian itu mungkin kalau kita ngomong rumah, sebenarnya ada beberapa orang tuh nganggapnya itu kan cuma rumah. Tapi sebenarnya kalau kita ngedesain rumah itu kompleksitasnya tinggi kalau menurutku ya. Karena kalau kita ngomong rumah, minimal kita ngomong user nih, ada pasangan suami istri. Suami mau A, istri mau B. Itu kita harus tengahin tuh. Terus juga kalau namanya rumah ini kan investasi jangka panjang. Minimal tuh 10 tahun. Itu minimal. Idealnya sih ya tanpa ada renovasi, hanya maintenance ringan lah. Tuh. Kalau di komersil, kenapa aku suka komersil? Aku suka berbisnisnya. Iya. Kalau kita fokus di arsitektur yang komersil, ketika mendesain itu kita juga mempertimbangkan faktor bisnisnya. Gitu. Itu aku sukanya sih di situ. Terus untuk ini bang, itu selama ini misalkan ada nggak sih problem atau masalah yang betul-betul sulit buat dicari titik tengahnya gitu? Nah kira-kira ada nggak, dan itu apa kira-kira? Kalau itu udah pasti hubungannya masalah duit sih. Oh, balik lagi ke budget berarti ya? Masalah budget itu pasti. Tapi untuk misalkan klien pengennya A, si arsitek pengennya B, dari sisi peraturan itu nggak bisa dua-duanya, itu gimana cara ambil tengahnya? Mau nggak mau ambil tengahnya. Mau nggak mau ambil tengahnya, dan menurutku sebagai seorang arsitek tugasnya adalah mengedukasi. Ya bukan mengedukasi dalam hal yang rigid ya, dalam hal yang kaku. Dalam artian gini, kasih pemahaman kepada klien. Kalau bangunannya itu ini, yang akan terjadi ini. Kalau bangunannya itu, yang akan terjadi itu. Sama kan seperti halnya dokter kan. Ibu kalau misalnya gigi dia, ibu ini lubang giginya, kalau nggak dicabut nanti efeknya begini. Kalau dicabut nanti rasanya begini gini. Aku selalu menghadirkan beberapa opsi. Walaupun sebenarnya mungkin kita udah punya opsi A nih yang kita pegang. Pasti kan ujungnya kita akan secara verbal ngomong yang opsi B, C, D ini banyak kurangnya gitu. Tapi tetap harus kita sampaikan. Gitu. Walaupun ujung-ujungnya nanti si klien, udah aku mau yang B, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu batasannya seperti apa, keinginannya seperti apa. Justru di situ juga memancing. Oh ternyata si klien tuh karakternya begini. Oh klien tuh maunya begini, gitu. Terus kalau misalkan nih bang, tadi sudah nggak nemu solusinya, si klien ini tetap ngotot ke opsi A ini yang dia mau, tapi karena arsitek tadi udah ngarahin dan dia ngotot tetap maunya dia, tapi itu nggak sesuai dengan peraturan yang ada, itu kita harus ngikutin siapa? Ngikutin peraturan atau ngikutin maunya klien? Ambil tengahnya kalau aku biasa gini, ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih dalam artian gini, klien tuh kita catat permintaannya apa, bikin kalimat gitu, bikin poin aja. Klien mintanya ini, klien mintanya ini, mintanya ini. Kita semua tuh tanda tangan tuh di situ. Semacam MOM, minute of meeting, tapi ada buktinya. Jadi suatu waktu ini menjadi sebuah masalah, kita ada buktinya nih. Tuh, oh ini kan maunya klien, bukan maunya kita, bukan kita yang saranin. Ada buktinya. Itu. Kalau aku selalu seperti itu. Ada perubahan desain selama pelaksanaan, aku selalu bikin gitu.
ujung-ujungnya buat melindungi kita juga ya. Betul. Untuk profesi kita juga. Karena kita sudah berusaha buat ayo ikutin peraturan, tapi konsumennya tetap ngotot apa yang Itu. dia mau. Iya. Sekian dari wawancara terhadap narasumber kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.